Orang selalu berkata lagu him itu jadul, lagu him itu nggak enak, lagu him itu nggak bisa menyentuh hati dan tidak kekinian. Cara pandang itu salah, karena sebenarnya lagu him itu sudah tercipta dari masa yang lampau. Dan kalau saat ini kita akan menyanyikan dengan cara yang baru, GKI Ngagel bersama dengan Ignite akan berkolaborasi dan merearansemen kembali lagu-lagu him dan juga membranding kembali lagu-lagu tersebut yang mau membuktikan bahwa lagu yang katanya ketinggalan zaman itu ternyata masih tetap bisa menjadi berkat bagi kita sampai saat ini. Contohnya lagu Pada Kaki Salibmu yang sering kita nyanyikan itu sudah 155 tahun umurnya dan masih menggema sampai saat ini. Kita nyanyikan dengan cara yang baru yang tentunya masa lalu lagu itu menjadi berkat, tapi sekarang juga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kenalin, aku Angel dari NYC dan di project ini aku dari tim Praise and Worship. Bersyukur bisa dapat kesempatan NYC buat bisa kolaborasi dengan Ignite GKI untuk kita mengerjakan project live recording Kidung Keesaan. Mungkin di kesempatan kali ini aku bisa share beberapa hal yang mungkin aku pribadi juga banyak banget belajar dari project ini. Yang pertama, karena project ini mengangkat konsepnya itu intimate worship. Jadi hal pertama yang aku pelajari adalah harus menghafal lagu-lagu yang bakal kita nyanyiin. Yang dimana sebelum-sebelumnya kalau pelayanan masih bisa tuh lihat ada teks dan lain sebagainya, tapi di project kali ini ditantang untuk bisa hafal dan juga paham lagu-lagu yang bakal dinyanyiin. Di kesempatan ini kita bakal nyanyiin 5 lagu dari Kidung Keesaan, yang mana sebagian besar dari lagu-lagu itu sendiri masih cukup asing buat teman-teman pemusik, teman-teman singer, dan juga teman-teman WL. Jadi proses belajar dan mengenal lagu itu cukup memakan waktu. Kita pengen supaya lagu-lagu yang kita nyanyiin nggak cuman kita nyanyiin biasa-biasa aja, tapi kita juga bisa tahu makna dari lagu dan juga kita bisa mendeliver message dari setiap lirik lagu yang kita nyanyikan dengan baik. Kira-kira total sampai saat ini ada 6 kali latihan yang kita jalani, dan dinamika flow itu baru terasa di latihan keempat atau latihan kelima. Setelah melewati proses kita belajar bersama, juga kita ngulik musik, terus juga ngulik harmonisasinya, karena kita dari singers dan WL ada total 8 orang. Jadi kita terus belajar gimana caranya supaya setiap lagu itu menjadi satu kesatuan yang indah, yang solid, dan juga benar-benar bisa dinyanyiin sama jemaat. Mungkin itu aja yang bisa aku share kalau secara dari tim Praise and Worship. Aku sangat berharap project kali ini, album Kidung Keesaan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman dimanapun nanti. Nantinya project ini juga bakal rilis di Spotify dan YouTube channel Ignite GKI. Kiranya juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman menyanyikan lagu-lagu him dan lagu-lagu kidung. Halo semuanya, perkenalin nama aku Kristi. Di project Kidung Keesaan ini aku sebagai MD dan arranger musik. Jadi untuk intimate worship ini kita memang memilih lagu-lagu yang sifatnya universal, bisa dinikmati dan dinyanyikan secara kongregasional oleh jemaat. Ada 5 lagu terpilih, 3 yang sifatnya penyembahan dan 2 praise lebih upbeat. Flow setlist ini juga kita buat dengan dinamika yang menyerupai ibadah pemuda di GKI seperti biasanya. Dimulai dengan lagu pengagungan, yaitu Nama Yesus Termulia, kemudian lagu yang sukacita, lebih upbeat dalam Roh Yesus Kristus, lalu lagu slow worship, Di Heningnya Malam Ini dan Pada Kaki Salibmu, lalu ditutup dengan lagu komitmen pengutusan, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Dari 5 lagu ini anak-anak cuma familiar dengan 2 lagu saja, karena sebelumnya memang pernah kita bawakan. Sisanya benar-benar merupakan challenge buat kita, buat aku pribadi juga, karena untuk mengulik aransemen dan mencari dinamika yang pas.
Concern terbesar kita di sini memang gimana caranya supaya intimate worship ini jadi lebih spesial dari puji-pujian di ibadah biasanya. Besar harapanku agar proyek ini dapat memperkenalkan sisi baru dari lagu-lagu kidung yang selama ini sudah kita nyanyikan atau pernah kita dengar. Dapat menggugah semangat bermusik dan melayani Tuhan, dan tentunya agar proyek ini dapat menjadi berkat bagi seluruh umat Kristen yang mendengarkan. Halo teman-teman muda, saya Ripka, pelayan gerejawi yang mendampingi di Ngagel Youth Community. Sebagai pembina, saya sangat bersyukur boleh menyaksikan teman-teman yang ambil bagian di dalam proyek ini, dan kami percaya kami bisa karena Tuhan yang memampukan. Saya sendiri melihat bagaimana teman-teman berproses, berdiskusi di dalam tim, ada perbedaan pendapat tetapi diatasi, dan juga mereka penuh komitmen melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Dan teman-teman ini terbagi dalam 5 divisi. Yang pertama yaitu tim worshipers, yaitu mereka yang menyediakan reservasi, mengelola data, mengelompokkan, kemudian menyambut sebagai usher, dan juga mengarahkan ke tempat di mana proses live recording ini dilaksanakan. Dan yang kedua ada tim stage atau tim setup yang sedemikian rupa menyulap ruang ibadah dari yang bangku begitu banyak, ditata sedemikian rupa supaya ada space untuk all worshipers punya tempat yang nyaman dan semuanya in frame begitu. Dan tim yang berikut yaitu BTS, behind the scene, yaitu teman-teman yang saat ini sedang merekam saya juga. Mereka dengan setia sejak persiapan, prinsipnya adalah tabung yang banyak dari footage untuk kemudian nanti dipilih. Tujuan dari BTS ini tentu bukan hanya ya keren-kerenan aja, tetapi satu untuk mempromot sebelum launching dari album Kidung Keesaan ini, dan yang kedua sebagai wujud sukacita kami bahwa setiap orang sesederhana apapun punya peran yang layak untuk diabadikan. Dan yang berikut teman-teman, kami juga punya tim talent yang mendampingi WL, singers, dan juga pemusik. Kita tahu bahwa ada tekanan tertentu, ada juga keribetan teknis yang perlu diantisipasi di hari H, dan mereka mengkhususkan diri mendampingi talent kami. Dan 5 bagian ini bekerja sama dengan Ignite Crew, mereka yang datang dengan macam-macam, ada yang menjadi editor, ada floor director, ada yang menjadi produser dan lain sebagainya. Untuk proyek ini kami bersyukur kerjasama boleh terlaksana. Ada 2 pertanyaan yang terus kami renungkan selama proses pengerjaan ini. Saya kira begitu juga dengan teman-teman yang kami dampingi. Pertanyaan yang pertama ialah bagaimana supaya all worshipers yang datang dari beragam gereja di Surabaya, bahkan dari luar Surabaya sejumlah 80 orang itu boleh terlayani dengan baik. Dan yang kedua, apa yang menjadi peran saya di dalam tim saya yang mempengaruhi kesuksesan dari proyek ini. Secara aktif kami berinisiatif masing-masing untuk memikirkan dan mengambil bagian yang sesuai dengan komitmen kami. Nah, kiranya itu yang terwujud di dalam apa yang teman-teman rasakan ketika hadir di GKI Ngagel dan juga menyaksikan hasil dari proyek ini. Dan di akhir semuanya ini kiranya nama Tuhan saja dimuliakan. Semangat teman-teman pemuda.